saudaraku sekalian, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala BPD Jabatara. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami ingin belajar firman Tuhan sejenak. Tolonglah supaya waktu yang sejenak ini boleh kami pakai sebaik-baiknya untuk mendengar firman Tuhan, dan urapilah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan dosa ini. Sucikan mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan firman Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Dan saya beri judul Mukjizat Kesembuhan. Saya akan bacakan secara cepat. Silakan Bapak Ibu dan Saudara menyimaknya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam dan dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah guncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus padanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin bersaksi. Beberapa tahun yang lalu bapak saya itu terkena serangan stroke. Sudah 1 kali, 2 kali, dan terakhir kemarin adalah yang ketiga, beberapa tahun yang lalu juga. Untuk serangan yang pertama, puji Tuhan sudah dipulihkan meskipun kurang sempurna. Serangan yang kedua bisa dipulihkan meskipun lebih kurang sempurna. Dan yang ketiga ini, saudaraku sekalian, saya sungguh tidak mempunyai harapan untuk kesembuhan bapak saya ini. Ketika saya melihat beliau merasa sangat-sangat sedih ya. Ketika melihat orang bapak sakit, beliau sakit, tidak bisa gerak, bicaranya ya cuman bisa gitu ya, nggak jelas sama sekali. Saudaraku sekalian, tetapi saya merasakan bagaimana penderitaan bapak saya ini. Ketika ia mau gerak nggak bisa, ketika ia mau ngomong nggak bisa, ketika ia mungkin mau makan ini, mau makan itu, atau mau apa-apa nggak bisa. Betapa sedihnya, saudaraku sekalian. Dan pada saat itu saya sungguh tidak punya harapan sama sekali. Tetapi ketika saya merasa sedih yang begitu besar, kasih yang begitu besar dalam diri saya mencoba datang kepada Bapak. Saya pegang tangannya, saya perdengarkan firman Tuhan berulang-ulang. Yesus sanggup menyembuhkan. Yesus sanggup menyembuhkan. Dalam nama Yesus, sembuh. Dan apa yang terjadi, saudara? Tangan yang semula tidak bisa bergerak mulai bergerak sedikit demi sedikit. Dan saya merasakan bagaimana kuasa Tuhan mengalir pada saat itu. Sehingga berangsur-angsur beliau bisa dipulihkan dan sampai sekarang masih bisa hidup, bisa berjalan meskipun dengan kurang normal, kurang sempurna. Tetapi bagi saya itu adalah mukjizat Tuhan
di usia beliau yang umurnya sekarang sudah 76 tahun. Saudaraku sekalian, kalau kita tidak merasakan sendiri mukjizat kesembuhan itu terjadi dalam hidup saya dan saudara, mungkin kita akan apatis ketika mendengar kata mukjizat. Kalau kita tidak melihat sendiri atau mengalami sendiri, kita akan selamanya terkurung kepada satu mindset, paradigma, kepada satu pemikiran, kepada satu tembok yang mengatakan bahwa tidak mungkin ada mukjizat. Padahal saudaraku sekalian, sebuah fakta Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus atau salah satu yang diperbuat Yesus, salah satu kuasa yang ada di dalam diri Yesus dan berulang kali Yesus lakukan di dalam pelayanannya adalah mukjizat kesembuhan. Dia berulang kali menyembuhkan orang yang sakit, ada yang buta dicelikkan, bisa melihat, ada yang timpang, ada yang lumpuh bisa berjalan. Ada yang pendarahan 12 tahun bisa sembuh saat itu juga. Ada yang demam bisa disembuhkan dan dipulihkan. Bahkan ada yang mati selama beberapa hari dibangkitkan. Ini fakta saudara, fakta Alkitab. Tetapi saudara, firman Tuhan yang sering kita dengar atau fakta-fakta Alkitab yang sering kita dengar dan familiar di telinga orang percaya ini seringkali berhenti hanya sebuah teori Alkitab. Tetapi kita tidak pernah merasakannya. Karena dalam hati kita, dalam pikiran kita, sudah ada satu tembok yang mengatakan itu tidak mungkin. Atau kita mempunyai pandangan yang lain bahwa itu hanya terjadi pada zaman Alkitab saja. Inilah saudara yang membuat mukjizat Allah, kesembuhan itu tidak terjadi. Saudara, kalau zaman dulu firman Tuhan mengatakan demikian dan ada fakta-fakta kebenaran tentang kesembuhan yang dibuat oleh Yesus Kristus dengan kuasa Yesus itu terjadi, maka sebenarnya kuasa Yesus yang sama itu juga terjadi, bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Bapak, Ibu, dan saudara, saya mempunyai jemaat atau salah satu jemaat di Gereja Baptis Indonesia Cikarang punya kesaksian yang indah tentang kesembuhan melalui Yesus Kristus. Dia punya 2 sakit. Satu sakitnya adalah epilepsi dan yang kedua adalah hidrosefalus. 2 penyakit ini tentu sangat membuat menderita. Tetapi saudara, seseorang anak yang sakit ini, yang umurnya udah 30-an ini tidak pernah menyerah. Dia selalu berdoa dan meminta kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Satu ketika saudara, ia baru saja periksa dari rumah sakit di Penang kalau nggak salah, dan dia membawa obat-obatan yang sangat mahal tentunya ya. Dan suatu ketika ia berdoa dan mau meminum obat tersebut, saudara, ada sebuah tangan yang menampar tangan orang tersebut yang memegang obat. Lalu ada sebuah suara yang ia yakini itu adalah suara Yesus yang mengatakan, "Putri, kamu sudah sembuh." Dan saat itu juga ia menceritakan hal itu kepada ayahnya. Dan saat itu juga ia buang semua obat-obatan yang mahal yang baru ia beli dari sebuah rumah sakit yang ternama. Saudaraku sekalian, dan saat itu juga ia sembuh dari sakit epilepsinya. Saudaraku sekalian, tahukah saudara bahwa begitu simpel kalau Tuhan sudah berbicara,
Kalau Tuhan sudah bekerja itu begitu sangat simpel. Putri, engkau sembuh. Dia menampar obat itu, menampar tangan yang memegang obat itu dan menyuruh membuangnya. Dan hanya mengatakan, putri, engkau sudah sembuh. Demikian juga yang terjadi dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalankah. Maukah engkau sembuh? Lakukan itu. Yesus begitu simpel kalau sudah mau bekerja. Yesus tidak mau ribet-ribet kalau sudah mau mengeluarkan kuasanya. Dan tahukah saudara, itulah ciri khas Yesus bekerja dalam hidup kita. Kalau Yesus mau atau sudah tergerak untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita, dia cukup mengatakan, kamu pulih, kamu sembuh, kamu bisa berjalan, kamu bisa diberi jantung yang baru, kamu diberikan kesehatan yang baru. Hanya sekedar kata-kata, tetapi kalau kata-kata itu berasal dari Yesus dan kita menerimanya, saudaraku sekalian, saat itu juga firman Tuhan itu terjadi, kuasanya bekerja di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui firman Tuhan hari ini saya ingin menyampaikan satu kabar baik bagi kita sekalian, bahwa mukjizat kesembuhan di dalam Yesus Kristus itu masih terjadi, masih bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Jika hari ini kita sedang punya persoalan dan masalah, dan mungkin kita putus harapan, kita sudah menyerah berobat ke sana ke sini dan mempunyai persoalan-persoalan kesehatan yang orang lain tidak tahu dan orang lain tidak boleh tahu. Saudara, mari kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menerima kesembuhan yang Engkau sediakan. Dan jika hati saudara secara bulat percaya akan kuasa Yesus, saya yakin dan percaya Allah Yesus Kristus tidak pernah menunda-nunda kuasanya bagi saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah namamu. Biarlah firman Tuhan yang sejenak ini memberkati kami semua. Biarlah hati kami sederhana menerima firman Tuhan, bahwa Yesus Kristus masih ada kuasanya untuk menyembuhkan segala sakit penyakit yang kami derita. Apapun Tuhan yang kami pegang di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan mampu pulihkan seperti sedia kala. Hidupku adalah milik Tuhan, Engkau mengampuni dan mensucikan tubuh jiwa roh kami, dosa-dosa kami. Dan dialah, kalau Tuhan izinkan kami sehat dan hidup, dialah hidup kami untuk melayani, untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang percaya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus